Tapi anehnya sapi ini induknya itu nyusu netek sama anaknya. Kenapa ndak anaknya yang netek induknya? Tapi yang terjadi adalah induknya atau ibunya yang netek sama anaknya. Akhirnya si pengembala ini heran. Kok bisa ada induk sapi yang netek beneran sama anaknya? Apa yang terjadi dengan hal yang semacam ini? Nanti saya tanyakan kepada Nabi Sulaiman, katanya. Ya, itu yang pertama. Setelah jalan lagi, belum nyampe ini di tempatnya Nabi Sulaiman. Jalan, sugur gawah tamu lendang bedai tengkan dengan Malikia. Bedai tengkan dengan salam. Mau dengan sia barang. Mau dengan sia pakaian compang-camping marak dengan juga lagu kembing kin bawaan itu li emas keli emas mungkin deke tentu emas doa bengak Malik tukang pengarat Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi dengan hal seperti ini? Nanti saya akan tanyakan kepada Nabi Sulaiman, katanya. Air lampau, Malik lampau terjauh datangan. Arak pengamuk karing sengih. Dijaga langan datang kita gawah ambil itu sengih macam. Mau namarak nani apa paling sengih parfum? Wangi. Wangi. De parfum wangi. Easy. Apa? Paling sengih mana? Mau menturut tambung satu paling sengih itu tek mau dai tenas menengat situ. Meneng. Mau kembina. Aku balik cerita. Apa isabel ada itu. Lagu anu meneng. Mar hantar sun meneng harus milih enam enda. Lagu datang-datangan itu kembina bayi sabuna lagu kemeneng turun ile apa karana terjun mau kemeneng saya kira lalu ndau sila apa karana joben kalah joben meneng lagu pasanaya enam mambu-mambuan anu bais bengak Malik pengaratan. Akhirnya orang bengak hasil ngelapor lah datang lah ini sehingga sana Nabi Sulaiman. Dimilah datang nilai kali Nabi Sulaiman ini sehingga sana nilai kerajaan mau apa mak datang dia nak ni kemarin bembek tu nanti iya Nabi. Tapi tadi ada harimau yang ingin minta kambing saya satu dan saya mau minta izin kepada engkau hai Nabi, katanya. Tapi sebelum minta izin ini saya akan ceritakan ada 3 masalah yang saya temukan di perjalanan. Apa maksudnya hai Nabi, katanya. Akhirnya Nabi Sulaiman menanyakan apa itu. Akhirnya dia ceritakan cerita pertama. Dia temukan induk sapi netek nyusu di anaknya. Apa maksudnya itu Nabi Sulaiman? Itu maksudnya nanti di akhir zaman, katanya Nabi Sulaiman, akan terjadi bahwa
seorang ibu akan dijadikan budak oleh anaknya. Akhirnya ibu itu dipelihara oleh anaknya. Akhirnya, dan itu terjadi di akhir zaman. Sekarang banyak yang terjadi enggak? Banyak yang terjadi enggak? Banyak sekali. Orang tuanya seperti atau seolah dijadikan budak. Tutulan suruh dengan toa, wah toa dengan toaan masih tutulan panjang dengan toa. Itu sudah terjadi. Itu tidak boleh. Tapi inilah akhir zaman. Bahkan Nabi mengatakan bahwa semakin besok itu semakin rusak zaman. Itu beliau sudah katakan itu di hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwa semakin akhir perubahan zaman, semakin rusak kehidupan manusia ini. Ya, tugas kalian itu sekarang untuk menjaga diri. Nah, kisah yang kedua tadi itu apa? Melihat seperti orang compang-camping, tapi kenapa ada emas di sekitarnya itu banyak? Pakaiannya compang-camping, tapi emas begitu banyak di sekitarnya. Apa artinya? Pakaiannya compang-camping itu artinya apa? Ada orang nanti di akhir zaman itu dia tetap merasa miskin padahal dia kaya. Dan itu terjadi di akhir zaman. Itu sebabnya terus menerus dia mengumpulkan harta sampai mati. Itu arti cerita yang tadi itu. Dia pakainya compang-camping tapi emas di sekitarnya banyak. Dia terus merasa miskin padahal dia kaya. Sehingga terus mati-matian dia mencari harta, kejar harta, lupa akan akhirat. Itu arti yang kedua yang ditemukan oleh seorang pengembala kambing. Yang terakhir, di akhir zaman katanya cerita itu tadi menemukan air yang jernih tapi baunya luar biasa, keruh. Baunya itu bau seperti bangkai. Bahwa di akhir zaman akan terjadi ada ulama tapi mementingkan dunia. Itu maksudnya. Kelihatannya bersih, menyampaikan apa? Hadis, ayat dan sebagainya. Tutunai melalui ceramah kembi, lagu adin sakmam kepeng. Itu sudah terjadi. Ulama lagu itu tunarin berpolitik. Nah, itu sudah terjadi, sudah dikisahkan oleh Nabi Sulaiman dulu. Ya. Nah, itu. Jadi pelajaran kita yang untuk anak-anakku semuanya, kisah cerita yang pertama tadi itu. Jangan sampai kita jadikan orang tua kita menjadi pembantu babu. Akhirnya singkat cerita dikasihlah izin pengembala ini oleh Nabi Sulaiman. Kasih dia satu katanya. Kasih dia satu. Akhirnya tulah dan terus lalu ojo bembe. Beraitlah ke harimau pacu bedak mengungkapkan seke-seke bembe harimau itu. Berarti bisa dipercaya. Ya, jadilah orang bisa dipercaya. Itu intinya ya. Jujur. Tetap menentukan terus harimau itu. Tetap si Nabi Sulaiman. Baik tapi seke bembe itu pilih siapa paling solan dekane. Paling beli paling solan. Baik kalau seke itu kebi. Tetap si Nabi Sulaiman. Ayo aneh. Akhirnya mereka ngolen pita bebek saya engkakan. Tak tembi ya be tak mau kendaitan sa paling kurus bayo mun kanggo sa paling kurus bayo bengak sa ngarep dia terus akan di sa paling kurus bayo mumuli negara kanggo dekan. Dan terus saya mau bercerita. Sakurus bawa bembe iya.
ingin sandewa berzikir kepada Allah. Itu. Jadi diibaratkan orang yang tidak pernah zikir kepada Allah itu adalah orang yang kurus. Hingga diibaratkan seperti kambing yang kurus, tidak pernah zikir kepada Allah. Kakak mau kau pergi ke salah bara sawah atau ke salah lelah putih kuning. Datang kau kenawa aku sembara bisa. Ondua zikir itu terlihat seperti orang yang kurus kering. Nah itu. Ya. Ingat selalu zikir kepada Allah. Minimal bilang apa zikirnya? La ilaha illallah. Itu sudah paling pendek. Harus itu tiap hari ya. Zikir tiap hari. Nah, dari kisah cerita yang pendek tadi, mudah-mudahan anak-anakku semuanya ini bisa mengambil hikmah dari cerita itu ya. Mungkin ada acaranya yang lain ini. Besok kita lanjut ya. Besok kita lanjut 1 bulan yang akan datang. Mungkin besok mungkin ada waktu lebih panjang lagi. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa hikmah dan barokah di tempat yang sederhana, tapi insya Allah akan mulia. Karena di sini mudah-mudahan lahir nanti pejuang-pejuang Islam yang tangguh, cerdik dan cerdas. Barangkali sampai di sini yang saya sampaikan. Sekali lagi mari kita meminta kepada Allah supaya mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah. Lanal Fatihah. Allahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.